Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Selasa 20 Dzulqa'dah 1435 Hijriah ini kita kembali duduk bersama dalam kajian Islam intensif dengan tema tuntunan praktis dan syar'i berkurban. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada halaman yang ke-18 ketika membicarakan hukum berkurban. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan hukum berkurban ada dua. Perkataan jumhur yang menyatakan berkurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, dan ini adalah perkataan mayoritas para ulama. Ya, ini adalah perkataan mayoritas para ulama. Di antara yang mengatakan ini sebagai tambahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal ibnu Rabah, Suwaid ibn Ghaflah, Abu Mas'ud Al-Badri, Sa'id ibn Musayyab, Sufyan Ats-Tsauri, dari beberapa para sahabat dan para tabi'i. Ya, kemudian juga ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian juga Abu Yusuf, Ibnu Hazm, dan yang lain-lainnya yang menyatakan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua yaitu hukum berkurban adalah wajib. Di antara pendapat yang mengatakan hal ini adalah Rabi'ah, kemudian Laits ibn Sa'ad, kemudian juga pendapat Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam. Bapak ibu saudara-saudari, seperti yang saya sudah sebutkan bahwa pendapat jumhur kuat. Pendapat jumhur sangat kuat. Tetapi tidak seyogianya seorang yang sanggup untuk berkurban dia meninggalkan berkurban. Ini juga membantah
pendapat sebagian orang yang sering berpikir, Ustadz, tahun kemarin saya sudah berkorban atas nama bapak saya. Tahun sebelumnya saya sudah berkorban atas nama ibu saya. Tahun sebelumnya saya sudah berkorban atas nama saya. Tahun sebelumnya lagi sudah berkorban atas nama istri saya. Sekarang sudah habis, semuanya sudah saya korbankan. Ya, maka jawabannya tidak seperti itu perhitungannya. Perhitungannya bagi siapa yang mampu maka dia wajib setiap tahunnya untuk berkurban sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita masuk kepada C. Menyembelih kurban dan tidak bersedekah dengan uang seharga hewan tersebut adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maksud dari poin C ini? Sebagian ulama memang berpendapat bahwa lebih baik kita bersedekah dengan harga kurban daripada nanti di hari Idul Adha banyak orang berkurban tapi tidak ada uang untuk memasaknya. Tidak ada uang untuk apa? Memasaknya. Nah, dari sinilah timbul pendapat sebagian ulama bahwasanya boleh bahkan lebih utama bersedekah dengan harga hewan kurban dibandingkan menyembelih hewan kurban. Ya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, pendapat yang paling kuat adalah bahwa berkurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban. Dengan beberapa dalil. Yang pertama, kurban adalah syiar hari Idul Adha. Dan syiar dari syiar Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka berarti itu termasuk ketakwaan hati. Jadi C ini permasalahannya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan berkurban lebih utama. Ada lagi yang mengatakan bersedekah dengan seharga hewan kurban lebih utama. Maka mana yang paling kuat pendapat dari dua pendapat ini? Yang paling kuat adalah berkurban lebih utama. Paham sampai sini, Pak? Ya. Dengan dalil satu, berkurban adalah syiar Idul Adha dan syiar Allah yang menunjukkan ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia adalah ketakwaan hati. Kemudian juga alasan kedua, kenapa berkurban lebih utama dibandingkan bersedekah? Jika berkurban berarti seseorang telah mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah 10 tahun sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, 10 tahun berada di kota Madinah sampai beliau meninggal. Semenjak beliau datang di kota Madinah sampai beliau meninggal, setiap tahunnya tidak pernah tidak berkurban. Selalu berkurban setiap tahunnya. Maka berarti alasan yang kedua yang kita kuatkan pendapat bahwa berkurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan harga hewan kurban, yaitu mensori tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu Allah pada hari akhir, yaitu masuk ke dalam surga. Kita baca hal ini dengan alasan-alasan sebagai berikut. Berkurban adalah menumpahkan darah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kurban itu taqarrub ilallah. Makanya dia lebih utama dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban. Meskipun kelihatannya, Pak, Bu sekalian, bahwa bersedekah dengan seharga hewan kurban itu lebih utama. Kan di kita kadang-kadang kalau
hari raya Idul Adha numpuk daging. Tapi minyaknya kadeda. Ya, gasnya habis. Minyak tanahnya habis. Maka bagaimana mau membelinya? Nanti kita akan beri solusi. Ya, tetap meskipun demikian berkurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban. Salah satu alasan kenapa lebih utama juga yaitu disebutkan oleh penulis di sini, berkurban adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Syariat ini merupakan suatu ibadah yang mencakup pengagungan kepada Allah Ta'ala sekaligus menampakkan syiar agamanya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Adapun mengeluarkan sedekah seharga hewan tersebut tidak memiliki keistimewaan seperti itu. B. Menyembelih kurban dan tidak bersedekah dengan uang seharga kurban tersebut adalah merupakan petunjuk Nabi dan amal perbuatan kaum muslim dari mulai semenjak dahulu para sahabat, dari mulai Khalifah Rashidah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian diikuti oleh Muawiyah, diikuti kemudian Yazid, kemudian terus kepada raja-raja kaum muslim dan seluruh para sahabat mereka berkurban. Para tabi'in berkurban. Tidak ada yang mengatakan berkurban, bersedekah dengan seharga hewan kurban lebih utama. Coba perhatikan perkataan beberapa para ulama, di antaranya perkataan seorang tabi'i, Sa'id ibnul Musayyab. Tidak ada di dalam kitab kita atau buku kita kecil ini. Saya tambahkan biar menjadi lebih luas lagi wawasan kita. Sa'id bin Musayyib sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Musannaf dari Abdul Razzaq, beliau berkata, la an udhi bi syatin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dirham. Sungguh aku berkurban dengan menyembelih hewan kambing lebih aku sukai dibandingkan bersedekah dengan 100 dirham. Nah, ini menunjukkan keutamaan berkurban. Contoh yang lain lagi, Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar, di dalam kitab Fathul Malik mengatakan, ad-dhahiyatu indana afdalu minas sadaqah. Artinya, berkurban menurut kami, menurut mazhab Imam Malik, lebih utama dibandingkan bersedekah. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengatakan, wal udhiyatu afdalu minas sadaqah biqimatiha nassa alaihi Ahmadu. Artinya berkurban lebih utama dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Ini yang ditegaskan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, berkurban lebih utama. Kita lanjutkan. B. Menyembelih kurban dan tidak bersedekah dengan uang seharga hewan tersebut adalah merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amal perbuatan kaum muslimin. Tidak diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan uang seharga hewan tersebut dan tidak pula salah seorang dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Seperti yang saya sebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban selama hidup di kota Madinah. Berapa tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah? 10 tahun. Ya, semenjak diutus menjadi nabi dan rasul di Mekah 13 tahun. Di kota Madinah 10 tahun. Selama itu maka beliau tidak pernah tidak berkurban. Nah, menunjukkan bahwasanya lebih baik berkurban dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban. C. Sebagian dalil yang menguatkan bahwa menyembelih kurban lebih utama. Namun para ulama ada yang mewajibkannya, ada ulama yang mensunnahkannya. Mereka menjelaskan meskipun sunnah, tapi meninggalkannya adalah makruh bagi orang yang mampu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin kupas, ya, bahwasanya apa saja dalil-dalil dari para ulama yang mewajibkan kurban. Surat Al-Kautsar ayat 2. Ini menunjukkan perintah dari Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sebagian ahli tafsir mengatakan salat di sini adalah salat Idul Adha, sembelih di sini adalah sembelih hewan kurban. Ini dalil yang pertama.
Kemudian juga sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Qatadah bahwa maksud salat di sini adalah salatul adha wan nahru nahrul badan. Artinya salat di sini salat Idul Adha dan menyembelih di sini adalah menyembelih unta. Ini perkataan Imam Qatadah rahimahullahu taala. Kemudian ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya wajibnya berkurban. Karena di sini kan C disebutkan sebagian dalil yang menguatkan bahwa penyembelihan kurban lebih utama. Namun para ulama ada yang mewajibkannya. Nah, dalil yang mewajibkannya diantaranya hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dhahu fa innaha sunnati abikum Ibrahim. Sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Berkurbanlah. Lihat, perintah kan? Berkurbanlah. Ini lebih utama dibandingkan bersedekah dengan hewan, dengan seharga hewan kurban. Sesungguhnya dia adalah ajaran bapak nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, lihat halaman 19, udhiyah dan akikah dan hadiyu. Akikah apa, Pak? Hewan yang disembelih karena karena kelahiran anak. Kurban apa? Hewan yang disembelih karena Idul Adha. Hadiyu apa? Dicatat, Pak. Ya. Hadiyu adalah hewan yang disembelih karena menunaikan haji tamattu' dan haji qiran. Dua. Tamattu' dan qiran. Jadi biasa orang Indonesia nyebutnya dam. Maka dulu kami waktu mahasiswa ada istilah pangdam. Panglima dam. Mahasiswa tapi kerjaannya ngumpulin dam jamaah haji. Ya. Ada juga kadang-kadang yang ya orang-orang yang tinggal di situ pangdam, ngerjain ngibulin jamaah haji. Wah, ini murah kalau kita beli aslinya. Itu kan kadang-kadang harganya 450 real. Lumayan, mahal. Tapi mereka jualnya 250 real. Siapa yang tidak mau? Ya, tapi tidak disembelih. Cuma duitnya saja dikumpulin. Nanti ketika minta saksi atau minta bukti mana penyembelihannya, dibawa ke tempat kambing. Tuh hewan sampean, padahal bukan hewannya. Hewan orang. Ini pangdam, gadungan, panglima dam. Dam ini disebut hadiyu. Ya, bahasa yang benar adalah apa? Hadiyu, yaitu hewan yang disembelih karena mengerjakan haji tamattu dan haji qiran. Dan dia bukan tiga hewan ini, hewan udhiyah, kurban, hewan akikah dan hewan hadiyu. Tiga hewan ini adalah sembelihan karena bersyukur, makanya boleh dimakan. Ya, sedangkan hewan-hewan yang disembelih karena bayar kafarat, bayar fidyah, maka itu tidak boleh dimakan secuil pun. Itu bedanya. Ya, hewan kurban, hewan apa? Akikah dan hewan hadiyu itu adalah hewan yang disembelih karena bersyukur. Makanya hati-hati yang jamaah haji, bagi Anda yang hadir di sini yang mengerjakan ibadah haji kemudian atau kerabat yang menunaikan ibadah haji, sembelihan yang disembelih ketika hadiyu, ketika haji tamattu itu adalah sembelihan untuk bersyukur, bukan karena dosa. Ya, bukan karena apa? Dosa. Baik, kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, udhiyah, akikah dan hadiyu adalah lebih utama dibandingkan dengan sedekah seharga sembelihannya. Kenapa sih selalu disebutkan Syekhul Islam? Mungkin bapak-bapak heran ya. Apa rahasianya? Kok kayaknya ini mazhab Syekhul Islam bukan mazhab Imam Syafi'i atau ada mazhab baru? Tidak. Syekhul Islam di sini ulama besar di abad ke-8 Hijriah. Dan sengaja sebagian penulis menukilkan
perkataan beliau karena dekatnya perkataan beliau terkadang atau kebanyakan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, halaman 20D kita masuk kepada poin selanjutnya. Jika telah memasuki bulan Dzulhijjah, maka orang yang hendak berkurban hendaklah tidak memotong atau mencabut rambut, kulit atau kukunya. Kalau gigi ya Pak? Sama? Maka dianalogikan dengan itu semua. Semua yang ada pada kita. Ya, rambut dengan segala macam bentuknya, potong rambut kepala, rambut ketiak, rambut kemaluan, kumis, apalagi jenggot, ataupun kuku atau kulit. Maka ini tidak diperbolehkan untuk dipotong atau dicabut. Ya, sedikit pun. Dan sekarang sudah tanggal 20, kalau seandainya bulan Dzulqa'dah adalah 29, berarti 9 hari lagi. Kalau seandainya bulan Dzulqa'dah 30 berarti 10 hari lagi. Mulai terbenam matahari tanggal terakhir dari bulan Dzulqa'dah berarti itu masuk bulan Dzulhijjah. Pada saat itu tidak diperbolehkan lagi motong kuku, rambut atau kulit. Dalil hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi wa fi lafdhin fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Jika salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, hilal awal bulan. Hilal artinya apa? Awal bulan Dzulhijjah. Dan awal bulan Qamariyah itu dihitung dengan bulan, bukan dengan matahari. Kapan terbenam matahari berarti masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Dan bermaksud hendak berkurban, maka tahanlah dari mencabut rambutnya atau memotong kukunya. Kata-kata tahanlah di sini mungkin agak kurang kuat. Makanya dibawakan oleh penulis lafadz yang lain. Dalam satu lafadz maka janganlah sekali-kali. Saya tuliskan sedikit tentang bahasa Arab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala," maka janganlah, ya'khudhanna. Nih, ada nun di sini menunjukkan taukid. Taukid itu artinya penekanan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka janganlah sekali-kali. Nah, kata-kata sekali-kali itu diambil dari ini, nun. Ya, janganlah sekali-kali. Berarti setiap ada nun tasdid dalam bahasa Arab, nun. Bahasa Banjar tasdid itu apa? Hah? Sabdu. Nah, setiap ada nun sabdu maka berarti taukid. Yang artinya sekali-kali. Jangan sekali-kali. Ya, fala ya'khudhanna, jangan sekali-kali. Ini berarti kan penekanan. Apa faedahnya Ustaz? Berarti jangan sekali-kali dicabut. Diambil ya dari rambut, kuku atau kulit. Ini penekanan berarti. Bukan hanya sekedar larangan biasa, tetapi penekanan. Dalam satu lafadz, maka janganlah sekali-kali ia mengambil sedikit pun dari rambutnya, tidak juga dari kukunya, sampai ia berkurban. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin lebih luas penjelasannya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengambil rambut, kuku, dan kulit. Ini penjelasannya. Jadi kita baca, kita jelaskan. Penjelasan pendapat pertama, yaitu bahwa diharamkan mengambil rambut,
kuku, kulit sampai berkurban pada waktu kurban. Dan ini pendapat Imam Ahmad, kemudian Sa'id bin Musayyab, kemudian pendapat yang kedua, yaitu dimakruhkan saja. Kalau diharamkan tadi kan berarti dikerjakan berdosa. Ini dimakruhkan, kalau dikerjakan tidak berdosa. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga, dibolehkan untuk mengambil sesuatu dari rambut, kuku atau kulit. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling kuat adalah diharamkan karena tadi ada perintah dan ada penekanan terhadap perintah. Ada larangan dan ada penekanan terhadap larangan tersebut. Ya, ada larangan terhadap penekanan tersebut. Lihat penjelasan Imam Nawawi, apa maksud dari rambut dan kuku? Qala ashabuna wal muradu bin nahyi an akhdhi adh-dhufr wasy-sya'r an-nahyu an izalati adh-dhufri biqalamin aw kasrin aw ghairihi. Yang dimaksudkan dengan dilarang mengambil kuku, rambut adalah larangan untuk memotongnya. Untuk apa? Memotongnya atau mencabutnya. Wal man'u min izalati syar bihalqin aw taqsirin aw natfin aw ihraqin aw akhdhi binawrah wa ghairi dzalik. Dan yang dimaksud dengan larangan menghilangkan rambut adalah dengan mencukurnya, memendekkannya, mencabutnya, membakarnya atau yang semisalnya. Wa sawa'un sya'ril ibti wasyaribi wal 'anah war ra's wa ghairu dzalika min syu'uri badani. Baik itu rambut ketiak, kumis, kemaluan atau kepala atau seluruh rambut dari rambut-rambut badan. Kalau di Indonesia jarang rambut dada atau rambut punggung. Di beberapa negara mereka mempunyai rambut dada, rambut punggung, maka itu pun terlarang juga. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dan di sini perhatikan, tidak juga dari kukunya sampai ia berkurban. Berarti tidak diperbolehkan mengambil rambut, kuku dan kulit tersebut sampai hewannya disembelih. Kalau disembelih pas hari Idul Adha masih mending. Disembelihnya pas hari ketiga tasyrik. Ya, orang sudah rapi sengotnya, ya, orang sudah rapi kukunya, sidin masih aja. Kenapa? Karena sengotnya panjang ya. Karena belum disembelih hewan kurbannya. Tapi sepertinya saya dengar cerita, saya juga belum paham berkurban di sini, bahwa kebiasaan orang Banjarmasin berkurban hanya pas Idul Adha. Mungkin pada kesempatan lain kita ingin menerapkan bahwa kurban juga bisa dikerjakan hari tasyrik. Kenapa tidak? Ya, yang itu tentunya membutuhkan ekstra kerja, ekstra dan juga biaya dan semisalnya. Akan tetapi kita bisa laksanakan pada kesempatan-kesempatan lain insyaallah taala. Taib, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, halaman 21a. Waktu menyembelih kurban adalah setelah Idul Adha. Ini yang sesuai dengan sunnah Rasul. Yang tidak atau yang sebelum Idul Adha maka tidak sah hewan kurbannya. Tidak sah. Kata-kata tidak sah berarti bukan berkurban. Berarti hanya sembelihan biasa, bukan berkurban. Taib. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bara. Al-Bara adalah seorang sahabat. Jadi hadis Al-Bara itu maksudnya hadis dari seorang sahabat yang bernama siapa? Al-Bara bin Azib. Nama beliau itu bahasa Arabnya Al-Bara bin Azib.
bin Azib. Al-Bara bin Azib. Nah, ini dia. Ya. Jadi namanya juga baca kitab yang kita harus benar-benar teliti. Jangan sekedar baca. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bara, yaitu sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya, thumma narji'a fananhara. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laysa minan nusuki fi syai'." Sesungguhnya yang kami lakukan pertama kali di hari raya ini, yaitu hari raya Idul Adha. Tambahkan di situ, di hari raya Idul Adha ini, ya. Sesungguhnya yang kami lakukan pertama kali di hari raya Idul Adha ini. Ada tambahan dalam tanda kurung itu cuma hari raya, bukan sekedar hari raya. Hari raya apa? Idul Adha. Adalah salat. Salat di sini maksudnya salat apa? Salat Idul Adha. Maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke lapangan langsung salat. Tidak ada salat sunnah, tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada as-salatu jami'ah, tidak ada juga ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Enggak ada. Ya. Langsung salat. Jadi tancapkan hirbah, tongkat, langsung sholat menghadap tongkat tersebut. Karena di lapangan kan, tidak ada dinding yang kita bisa jadikan sebagai sutroh, pembatas. Makanya beliau kebiasaan pakai hirbah. Hirbah itu artinya adalah tongkat, tombak kecil. Ya, taib. Kemudian kami kembali dan menyembelih hewan kurban. Di situ, ya, setelah sholat menyembelih kurban di situ. Di lapangan tersebut. Barang siapa melakukannya maka ia sudah sesuai dengan sunnah kami. Maksudnya sunnah di sini ajaran. Ya, sunnah di sini apa maksudnya? Ajaran kami. Dan barang siapa menyembelih sebelum sholat, yaitu sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihannya itu hanyalah daging yang ia persiapkan untuk keluarganya. Tidak dikategorikan atau tidak disamakan dengan hewan kurban. Dia hanya sembelihan seperti kita menyembelih ayam, kambing, kemudian kita masak untuk keluarga kita. Sama. Tidak seperti hewan kurban yang bernilai mengagungkan syiar Allah. Sedikit pun bukan untuk ibadah kurban. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, kita baca dulu sampai selesai. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salah fa inna ma dzabaha li nafsihi, wa man dzabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat, yaitu salat Idul Adha, maka ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya tidak dikategorikan sebagai hewan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih kurban setelah sholat, maka telah sempurna ibadah kurbannya. Dan ia telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Artinya ajaran yang dianut oleh kaum muslim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum saya baca paragraf terakhir, saya ingin menjelaskan dulu awal waktu menyembelih hewan kurban. Kapan awal waktu menyembelih hewan kurban? Maka jawabannya awal waktunya adalah setelah selesai sholat Id. Saya sebutkan dulu perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama mengatakan pendapat yang pertama, bahwa masuk waktu penyembelihan hewan kurban setelah terbit matahari pada hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ya, dan setelah masuk waktu sholat duha. Masuk waktu sholat duha. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya masuk waktu penyembelihan hewan kurban dengan terbitnya fajar pada hari Idul Adha. Jadi lebih cepat ini. Kalau tadi masuk waktu duha boleh menyembelih.
ini awal pertama kali boleh menyembelih. Ya. Karena setelah sholat Idul Adha. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya masuk waktu menyembelih hewan kurban adalah setelah waktu fajar. Jadi masuk waktu fajar, subuh misalkan isuk Idul Adha, maka subuhnya itu diperbolehkan untuk menyembelih. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terjadi pendapat yang ketiga, yaitu masuk waktu menyembelih hewan kurban setelah sholat imam dan khutbahnya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Imam Malik. Bahwasanya masuk waktu menyembelih hewan kurban setelah sholat imam dan khutbahnya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca azan dulu ya. Azan, silakan. Saya lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebutkan perbedaan ulama, pendapat para ulama dalam perkara waktu awal menyembelih hewan kurban. Pendapat yang pertama apa? Setelah salat, setelah masuk waktu duha. Pendapat yang kedua setelah masuk waktu fajar. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling kuat, setelah selesai salat dan khutbah imam. Ini yang lebih terperinci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ya, setelah selesai sholat, bukan setelah waktu duha. Bukan. Kalau waktu duha ternyata imamnya belum sholat, bagaimana? Tetap saja nggak boleh disembelih. Ya. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka pada saat itu harus diganti hewan kurbannya. Nungkar kambing sana biar langsung. Atau cari sapi ke Marabahan sana. Ya, kalau disembelih sebelum apa? Sebelum sholat. Lihat hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Abu Burdah ibn Niyar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadza yaumul lahm fihi makruh wa inni ajjaltu nusuki nasikati li ut'ima ahli wa jirani wa ahla dari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'id nusukan. Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini hari daging dan di dalamnya banyak orang-orang yang sulit untuk makan daging. Maka aku menyegerakan menyembelih sembelihanku untuk memberikan makan kepada keluargaku, tetanggaku, dan juga orang-orang sekitar kampungku. Maka kata Rasulullah SAW, menyembelih sebelum sholat ya. Lihat, kata Rasulullah SAW, a'id nusukan. Sembelih kembali hewan yang lain. Jadi bukan sekedar tidak sah, tetapi juga apa? Disuruh menyembelih hewan yang lain. Nah, jadi pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya menyembelih hewan kurban setelah selesai sholat Idul Adha dan khutbah imam. Kemudian di halaman 22, akhir waktu menyembelih kurban. Menurut pendapat yang kuat adalah tenggelamnya matahari di hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Maka penyembelihan kurban dapat dilaksanakan 4 hari, yaitu di hari nahar. Nahar itu hari apa? Idul Adha. Dan di hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13. Yaitu dengan tenggelamnya matahari di hari ketiga. Misalkan Bapak Ibu saudara-saudari, insya Allah kita kalau sesuai dengan tanggalan dan kalender itu tanggal berapa Oktober? Tanggal 5 Oktober ya, betul? Iya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan tanggal 5 hari Ahad, ya, Oktober. Berarti tanggal 11, 12, 13, 6, 7, 8 hari akhir tasyrik. Tanggal 8 terbenam matahari, maka setelah itu tidak boleh lagi menyembelih hewan
berkurban. Begitu ya. Tanggal 8 Oktober. Ini kalau kita ingin berbicara dengan tanggalan yang kita biasa kenal. Yang kalau tanggalan hari tasyrik maka tanggal 13. Dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah, maka tidak boleh lagi menyembelih hewan kurban. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, syarat-syarat berkurban. Syarat-syarat berkurban. Kurban merupakan ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Ia tidak diterima kecuali dengan niat ikhlas dan pelaksanaannya harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua hal ini ingat baik-baik Bapak Ibu. Seluruh amal ibadah ikhlaskan niat dan jauhi penyakit ikhlas. Yang pertama ingin dipuji, disanjung, diambung. Yang kedua ingin hadiah dari manusia. Ya, itu penyakit ikhlas. Maka siapa saja yang berkurban atau mengerjakan ibadah apapun secara umum, maka ikhlaskanlah, murnikanlah hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Dan jika tidak untuk Allah, walau secuil pun ingin dilihat orang, ingin dikatakan begini, begitu, maka Allah tidak akan menerima. Walau secuil. Ya. Walau secuil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Muslim, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dengan sebuah ibadah, dia mensekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia pelaku ibadah tersebut dan amalannya. Tidak ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentah-mentah ditolak. Tidak ada nilainya sama sekali. Rugi dunia akhirat. Dunia keluar duit dan orang yang ingin dipuji, orang yang ingin dilihat itu kan capek, Pak. Ya, dia sengsara. Sengsara sekali. Ketika tidak ada yang memujinya, "Oma kededa aja nang berterima kasih lawan aku." Ketika sudah ada yang berterima kasih, "Oma gitu aja lah terima kasihnya." Subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua harus mengikuti sunnah Rasul. Ya, dan untuk inilah kita belajar bagaimana berkurban dengan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ikhlas dan tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan diterima, bahkan ditolak. Ya, bukan hanya sekedar tidak diterima, ditolak, mentah-mentah tidak diterima sama sekali. Dan ini bukan sesuatu yang harus yang diremehkan ya, tetapi harus benar-benar kita kaji ulang niat kita kenapa. Untuk apa kita berkurban? Bukan sekedar rutinitas kalau Idul Adha, ulun menyumbang 1 sapi pokoknya sudah. Tidak. Kembali perbaharui niat. Saya kenapa berkurban? Ya. Dan ingat, ikhlas itu sulit tapi tidak mustahil. Kenapa sulit? Karena kebiasaan manusia sangat menginginkan imbalannya dia dapatkan langsung. Dia lihat langsung, dan itu sulit untuk ibadah karena ibadah Allah hanya mengganjarnya nanti di akhirat. Begitupun tata cara kurban harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca nanti syaratnya setelah salat Isya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah, dan semoga salat yang kita kerjakan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah,
maka seakan-akan dia mendapatkan atau mengerjakan sholat setengah malam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita baca di halaman 23 lanjutannya. Syarat-syarat udhiyah bermacam-macam. Syarat artinya adalah, catat ya, syarat artinya adalah sesuatu yang jika tidak ada maka tidak sah sesuatu tersebut. Syarat artinya adalah sesuatu yang jika tidak ada maka tidak sah sesuatu tersebut. Ini syarat. Berarti ketika disebutkan syarat-syarat udhiyah maka harus ada. Kalau tidak ada, tidak jadi kurbannya. Tidak sah kurbannya. Ya. Para ulama usul fikih mengatakan ma yalzamu min adamihi adam wala yalzam min wujudi adamun wala wujudun lidzatih. Artinya sesuatu yang mengkonsekuensikan dari ketidakadaannya maka tidak ada sesuatu tersebut, dan tidak melazimkan dari keberadaannya ada atau tidaknya sesuatu tersebut. Seperti syarat sahnya sholat, maka apa? Melazimkan adanya sholat sah jika ada wudu. Jika tidak ada wudu maka tidak ada sholat. Tidak sah sholatnya. Dan jika orang telah berwudu bukan berarti harus selalu sholat. Itu yang disebut dengan syarat. Nah, syarat-syarat udhiyah bermacam-macam. Sebagian ada yang berkaitan dengan waktu. Dan ini telah diterangkan. Waktu sudah kita sebutkan, yaitu menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Dan ini telah diterangkan sebagian lagi mengenai jumlah orang yang berkurban. Nanti akan dijelaskan. Maksudnya jumlah orang berkurban, kalau kambing itu untuk berapa orang, kalau sapi, unta untuk berapa orang. Sebagian lagi ada yang berkaitan dengan hewan sembelihan. Hewan yang sembelihan apa saja yang boleh dikurbankan. Yang ini ada 4 syarat. Yaitu syarat-syarat yang pertama. Syarat pertama, hewan kurban itu milik orang yang akan berkurban dengan kepemilikan yang sesuai dengan syariat. Dengan kepemilikan yang sesuai dengan syariat. Artinya, hewan kurban yang dia akan kurbankan itu memang milik dia. Dan kepemilikannya itu bukan kepemilikan yang di luar syariat. Kepemilikan dia secara syariat. Misalkan dia belinya dengan uang yang halal, bukan mencuri, bukan menggosok. Apa bedanya sariqah, mencuri, dengan al-ghasbu, menggosok? Kalau sariqah itu biasanya barang dicuri dan barang tersebut sudah diletakkan pada tempat yang tersembunyi. Kalau ghasab biasanya barang dicuri dengan melakukan kekerasan. Ya, rampok, jamret, itu disebut apa? Ghasab. Itu bedanya sariqah dengan ghasab. Baik. Oleh karena itu udhiyah, kurban tidak sah jika menggunakan hewan hasil ghasab.
diambil dari milik orang tanpa izin, niat akan minta izin kepada pemiliknya belakangan. Ya, ghasab diambil dari milik orang tanpa izin dengan niat nanti saya ngomong deh belakangan. Ya, atau hasil curian atau dimilikinya tapi dengan akad yang rusak. Akad yang rusak itu bagaimana? Akadnya tidak benar. Akad jual belinya tidak sah. Ya, seperti menjual barang dengan gharar, tidak pasti. Misalkan saya pemilik sapi, saya katakan kepada bapak pembeli sapi, siapa yang mau beli sapi saya? Maka saya akan jual 12 juta sapi. Sapinya yang mana nggak ditentukan. Nanti jangan-jangan pas keluar sapinya setengah kambing. Ya, ini gharar namanya, tidak jelas. Harus ditentukan. Itu akad yang rusak. Ya, itu contoh dari akad yang rusak. Atau dibeli dengan uang yang haram, seperti riba dan selainnya. Maka hati-hati. Ini termasuk kesempurnaan kurban. Membeli, ada riwayat menarik, Pak. Orang-orang Quraisy dari orang-orang kafirnya, mereka itu kebiasaan mereka riba, menghutangi, menjadi rentenir. Itu kebiasaan orang-orang kafir dan musyrik Quraisy. Tetapi ketika mereka ingin membangun Ka'bah, yang mereka itu sangat hormat terhadap Ka'bah sebagai Baitullah, mereka tidak menggunakan uang riba. Karena tahu amalan tidak akan diterima dengan uang riba, uang haram. Ya. Tapi tetap saja untuk makan mereka riba. Ini kan bodoh kuadrat juga sebenarnya. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima suatu amalan kecuali yang baik-baik. Para ulama berdasarkan hadis ini bersepakat, sedekah tidak akan diterima kecuali dengan harta yang halal. Maka perhatikan, jika ingin berkurban, perhatikan uang ini saya dapatkan dari mana? Dari halalkah, dari haramkah? Karena rugi kita mengeluarkan uang banyak, kemudian ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaklah kemudian tidak boleh berdasarkan perkara ini, sebelum saya lanjutkan membaca, berdasarkan perkara ini tidak boleh kita berkurban dengan milik orang lain. Sapi orang lain kurbankan untuk Masjid Imam Syafi'i, ini tidak boleh. Kambing orang lain tidak boleh, kecuali kita sebagai wakil dari orang tersebut dan dapat izin dari orang tersebut, baru boleh. Ya, adapun milik orang lain maka tidak diperbolehkan untuk dikurban. Makanya syarat yang pertama adalah bahwa berkurban harus dengan hewan yang sempurna sesuai dengan Kemudian selanjutnya halaman ke-24, seorang muslim hendaklah memilih hewan kurban yang memiliki sifat-sifat yang disukai. Karena yang demikian itu termasuk mengagungkan syiar Allah. Ini berdasarkan firman-Nya, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata, di Madinah kami berkurban dengan hewan yang gemuk dan kaum muslimin pun melakukan hal yang sama. Makanya di kota Madinah itu terkenal dengan penggemukan hewan kurban. Jadi mereka beli hewan kurban sekitar 6 bulan sebelum berkurban, mereka kemudian berikan kepada tempat penggemukan. Ya. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa kita contoh. Ya. Bisa kita contoh untuk penggemukan ini. Maka yang paling utama dalam hewan kurban nanti kita akan singgung juga, yaitu hewannya paling gemuk dan paling mahal. Dalam artian mahal itu biasanya kan bagus. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini 'azimaini saminaini amlahaini aqranaini muja'aini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba jantan yang gemuk besar. 2 warnanya, dalam riwayat Bukhari, yanzuru fi sawat wa yata'u fi sawat. Matanya ada warna hitam di sininya. Kemudian kakinya juga berwarna hitam. Artinya kulitnya itu, ya, itu berwarna hitam. Menunjukkan hewan itu istimewa, bukan sekedar hewan. Ya. Datang sapi boleh 20 tapi setengah kambing. Ya. Tetapi harus sapi yang gemuk, yang harganya memang mahal karena kebagusan rupa dan kebagusan sapi tersebut. Dan tidak perlu lagi dikasih bedak dan celak kalau begitu sapinya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik. Kita lanjutkan. Syarat yang kedua. Muja'aini tadi sebelum saya masuk kepada syarat yang kedua, yaitu hewan itu dikebiri. Nah, ini nanti kita akan bicarakan cacat-cacat pada hewan. Bolehkah hewan yang dikebiri dikurbankan? Salah satu bentuk ingin penggemukan terhadap sapi atau kambing adalah dikebiri hewan tersebut. Ini tujuannya adalah agar gemuk. Ya, kita akan bicarakan tentang hewan yang dikebiri tersebut. Apakah boleh atau tidak? Syarat kedua, jenis hewan yang dijadikan kurban harus sesuai dengan ketetapan syariat, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya, yaitu dari bahimatul an'am. Bahimah itu mulai dari artinya adalah abham, yaitu tidak berbicara. An'am ternak, hewan yang tidak berbicara. Bahimatul an'am binatang ternak, yang dimaksudkan dalam firman Allah, liwali kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak di sini yaitu unta, sapi, dan kambing. Taib. Syarat yang ketiga itu mafhum ya. Syarat yang ketiga, hewan ternak tersebut sudah mencapai umur yang cukup menurut syariat. Hewan ternak sudah mencapai umur yang cukup menurut syariat, yaitu untuk domba adalah jaz'ah, umur 6 bulan masuk bulan ke-7. Domba itu dalam bahasa Arab dha'an, jaz'atan minadh dha'an, yaitu domba yang berumur 6 bulan dan masuk bulan ke-7. Ini boleh untuk dikurbankan. Ya. Untuk kambing adalah sunniyah atau thani, umur 1 tahun masuk tahun kedua. Biasanya orang-orang dulu kalau melihat hewan kambing dilihat giginya keluar atau tidak, karena memang 1 tahun itu sudah keluar gigi. Tetapi itu bukan ukuran. Ya, kalaupun giginya belum tumbuh tapi sudah 1 tahun masuk tahun kedua, maka diperbolehkan untuk dikurbankan. Artinya kalau kurang dari itu sapi bagaimana atau kambing bagaimana? Maka jangan. Kalau kambing misalkan, ya kambing Jawa, kurang dari umur 1 tahun, maka ini jangan sampai dikurbankan karena dagingnya kurang. Ya, untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnatan." Ini. Janganlah kalian berkurban kecuali dengan musinnah. Musinnah itu ada yang mengartikan kambing 1 tahun, ada yang mengartikan kambing keluar gigi, karena gigi dalam bahasa Arab sinnun. Sinnun. Ya, musinnah, sinnun. Makanya ada yang mengatakan keluar giginya. Kalau sapi keluar giginya 2 tahun.
Kalau onta keluar giginya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa an yu'sara alaikum, kecuali jika sulit bagi kalian. Fatazbahu jaz'atan minadh-dha'n, maka boleh dengan menyembelih jaz'ah. Jaz'ah tadi apa? Umur berapa? 6 bulan, masuk bulan ke-7 dari domba. Ya, dha'n itu adalah dari domba. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, para ulama mengatakan bahwa musinnah adalah hewan apa saja yang sudah berumur 1 tahun atau lebih, baik itu unta, sapi atau domba dan kambing. Hadis ini menerangkan bahwa segala keadaan tidak boleh mengorbankan jaz'ah kecuali dari domba. Jadi tidak boleh umur kambing yang 6 bulan, tidak boleh umur sapi yang 6 bulan, tidak boleh umur unta yang 6 bulan, yang boleh hanya domba yang 6 bulan masuk bulan ke-7. Itu maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi ijma' menurut yang dikemukakan oleh Al-Qadhi Iyad, yaitu ketetapan kaum muslim, menjadi ijma', ketetapan kaum muslim bahwasanya yang diperbolehkan untuk disembelih sebagai hewan kurban berumur 6 bulan masuk bulan ke-7 adalah hanya apa? Hanya domba. Adapun jaz'ah dari domba menurut mazhab kami dan para ulamanya adalah memadai. Mayoritas ulama berkata hadis ini mengungkapkan anjuran dan keutamaan. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dianjurkan untuk tidak berkurban kecuali dengan musinnah. Adapun jika mendapat kesulitan maka dibolehkan menyembelih jaz'ah, yaitu 6 bulan masuk bulan ke-7 dari domba. Hadis ini tidak menjelaskan larangan menyembelih jaz'ah domba. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa jaz'ah itu tidak boleh sama sekali. Ya, maksudnya penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau untuk kambing, unta, sapi maka itu di atas 1 tahun. Lebih tepatnya sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, unta 5 tahun masuk tahun ke-6, kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Syarat yang keempat, yang terakhir, hewan tersebut tidak boleh cacat dengan cacat yang dilarang oleh syariat Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adhahi. 4 hewan tidak boleh dijadikan hewan sebagai udhiyah. Al-awra bayyinun awruha, hewan yang cacat matanya dengan cacat yang jelas. Aur itu adalah hewannya itu picak ataupun matanya belok keluar begitu, atau matanya satu jelas satunya tertutup. Nah, ini tidak boleh, ya. Wal maridatu bayyinun maradhuha, hewan yang sakit dan jelas sakitnya, benar-benar sakit, ya. Wal arja bayyinun dhal'uha, hewan yang pincang dengan pincang yang sangat jelas. Wal kasiratul lati la tanqa atau la tunqi, hewan yang kurus kering yang tidak dapat digemukkan lagi, tidak diambil dagingnya. Dan ini adalah lafaz riwayat Imam Abu Daud. Di sana ada lafaz-lafaz yang lain tentunya. Ada yang mengatakan al-kasiratul lati la tunqi dengan lafaz yang lain, hewan yang gila. Ini cacat ditambah, ya, 4 kan? Tambah hewan yang gila, yang tidak sadar ataupun tidak ada padanya kesadaran, hewan gila. Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, halaman 28, silakan lihat, inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu. Cacat yang lebih parah dari 4 hal di atas, seperti tidak bisa melihat, terpotong salah satu kakinya, menderita penyakit yang mematikan, dan lain-lain yang serupa, diqiyaskan, disamakan dengan 4 hal tadi, karena lebih utama untuk dijadikan alasan tidak memadainya hewan kurban untuk dikurbankan. Apa yang lebih parah daripada 4 tadi, Pak? Penyakit yang lebih parah?
Sudah 5 itu masuk ke dalamnya. Sapi gila, kambing gila, unta gila. Ya kan dia punya penyakit di tubuhnya. Ya. Penyakit misalkan korengan yang sangat terlihat sekali korengnya. Maka ini tidak pantas untuk dikurbankan. Dan banyak sekali insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin menambahkan atau memberikan komentar ataupun memberikan masukan kepada kita tentang apa yang sudah disampaikan. Nah, Ustaz. Ya Ustaz. Kalau hewan yang dikorbankan itu apa harus jantan ataukah bisa dengan betina, Ustaz? tidak ada batasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berkurban dengan jantan atau betina. Memang Nabi Muhammad SAW berkurban dengan domba jantan atau kibas jantan. Kabsh di Indonesia kan jadi kibas. Ya, kibas jantan. Tetapi tidak ada harus jantan, tidak. Wallahu a'lam. Tafadhal, ada yang lain? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tempat berkorban tadi kan habis sholat Idul Adha di berkorbannya kan harus di lapangan tuh, Ustaz. Iya. Kalau kita mau berkorban di rumah itu nunggu sholat duha yang mana, Ustaz? Iya. Sholat Idul Adha-nya. Iya. Yang mana? Jadi sedangkan kita kan kalau di rumah kan mau berkorban itu nggak ada sholat duha, sholat Idul Adha-nya. Iya. Yang kedua, Ustaz, pendapat-pendapat yang nggak berdasar itu haruskah kami pelajari, Ustaz? Seperti waktu berkurban fajar dan duha tadi haruskah kami pelajari itu, Ustaz? Yang pendapat yang benarnya kan cuma habis sholat Idul Adha yang itu. Ya, terima kasih, Ustaz. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, kalau seorang ingin berkurban di rumahnya, ini kebiasaan orang-orang dulu memang kurban di depan rumahnya, ya mereka menyembelih. Meskipun yang lebih nyunnah adalah di lapangan bersama kaum muslim setelah melakukan sholat Idul Adha. Maka solusinya adalah kapan Bapak selesai sholat Idul Adha dan khutbahnya langsung pulang langsung sembelih. Jadi ukurannya adalah Bapak sendiri yang ingin menyembelih atau keluarga itu yang ingin menyembelih. Tentunya keluarga tersebut kan pergi sholat Idul Adha. Nah, kapan mereka selesai sholat Idul Adha, maka silahkan sembelih. Jangan sampai menyembelihnya sebelum sholat. Ya, meskipun mungkin Bapak sholat Idul Adha-nya di Masjid Imam Syafi'i, ternyata masjid yang dekat dengan rumah kita belum selesai sholat Idul Adha-nya. Tapi kita kan sudah selesai. Tidak mengapa. Untuk kita sembelih. Adapun yang kedua yaitu haruskah kita pelajari? Iya. Ini termasuk pembendaharaan keislaman kita dan sehingga kita tidak terlalu aneh dengan pendapat-pendapat ulama yang berbeda-beda dalam permasalahan ini. Dan itu akan membuat kita lebih arif dalam memahami perbedaan pendapat di antara para ulama. Seperti misalkan dalam perkara sholat, ya, ada yang mereka menggerak-gerakkan, ada yang maksud mereka menggerakkan adalah bergeraknya telunjuk dari pertama, habis itu tidak bergerak lagi. Ada yang dimaksudkan menggerak-gerakkan adalah mereka menggerakkan pada waktu tertentu. Nah, ini menunjukkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita ketahui, tetapi saya tidak di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya tidak terlalu ingin mendalam. Sebenarnya tadi ada penjelasan seperti masalah hukum wajib, hukum sunnah muakkadah dalam berkurban. Ada panjang penjelasan para ulama. Tetapi saya kira tidak terlalu mendesak kita untuk mengetahuinya. Yang jelas kita tahu
ada perbedaan pendapat dalam perkara itu. Bisa dipahami ya? Nah. Ada seseorang tua mencatat ke Masjid Imam Syafi'i, anggap seseorang bapak menulis namanya berkorban atas nama istrinya. Tentunya ada hal yang berkaitan yang Ustaz jelaskan tadi. Istrinya apakah seluruh keluarganya yang tidak boleh memotong rambut, memotong kulit, dan memotong lainnya terhadap, sedang istrinya tidak diberitahu bahwa nama dia yang dicatat untuk korban dari korban. Itu yang pertama. Yang kedua, titipan. Sapi yang dikurbankan atau hewan yang dikurbankan adalah berjenis betina dan lagi hamil, bunting. Setelah dipotong sapi mamanya, apakah anaknya yang di dalam perut ibunya juga dipotong lagi atau dibiarkan atau bagaimana seharusnya? Terima kasih. Ya, pendapat pertanyaan yang pertama jawabannya adalah jika seorang suami menuliskan nama istrinya atau nama keluarganya yang lain, maka berarti sang suami tersebut, orang tersebut menghadiahkan uangnya untuk si fulana atau si fulan yang ditulis tadi. Berarti sekarang yang berkurban adalah si fulan yang dituliskan namanya tadi. Berarti yang mendapatkan hukum tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, mengambil kulit itu adalah yang tertulis namanya. Ya, yang tertulis namanya saja, bukan seluruh keluarganya, bukan. Yang tertulis namanya, karena dialah yang berkurban. Nah, tertulis namanya tadi dia bisa niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ya, jadi statusnya itu adalah hadiah dari seseorang kepada yang diinginkan untuk diberikan hadiah kepadanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau yang dikurbankan adalah hewan betina dan dia bunting, ketika disembelih maka hewannya tersebut tentunya mati, anaknya pun ikut mati, dan dia masuk ke dalam hukum sembelihan ibunya, tidak perlu disembelih lagi. Ya, karena al-aslu makana ala makan. Asal hukum sesuatu seperti sebelumnya. Ketika ibunya disembelih dan tidak mengetahui kita ini bunting atau tidak, maka pada saat itu disembelih. Ya, ibunya dan matilah anaknya, dan itu sudah mencukupi, tidak perlu lagi disembelih anaknya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di kampung orang-orang awam melakukan korban itu hanya sekedar ikut-ikutan, Ustaz. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang berkorban dia tidak melakukan sholat Idul Adha, kemudian tidak melakukan puasa sunnah 9 Dzulhijjah, itu bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan. Ya. Salat Idul Adha pendapat yang paling kuat adalah wajib. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah atau Ummu Salamah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'id al-huyyadha wa dhawatil khudur. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar pada hari Id, mengeluarkan wanita-wanita haid dan wanita-wanita perawan, dan juga yang sedang dipingit, dilarang oleh Rasulullah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk salat Id. Artinya pergi menuju tempat pendirian salat Id. Meskipun wanita haid tidak sah salat Idnya, atau tidak diperintahkan untuk salat Id, atau tidak bisa untuk salat Id. Berdasarkan hadis ini, maka pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa salat Id hukumnya wajib. Yang meninggalkan berdosa. Ya, yang meninggalkan apa? Berdosa. Adapun berkaitan dengan kurbannya, apakah sah? Maka tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya, kecuali kalau dia tidak sholat 5 waktu.
maka ini berpengaruh, tidak sah kurbannya. Karena orang yang tidak sholat 5 waktu kafir. Ya, kafir. Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka sholata muta'ammidan. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ini kalau sholat 5 waktu, maka tidak sah kurbannya. Dan tidak ada kaitan kurban dengan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Sah saja kurban seseorang yang tidak berpuasa. Dan hukum berpuasa di 9 hari bulan Zulhijjah hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Meskipun itu ibadah yang sangat agung, bahkan lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Termasuk ibadah di dalamnya adalah puasa. Ya. Tetapi tidak wajib. Siapa yang ingin misalkan tanggal 1, 3, 5, 7, 9. Silahkan. Siapa yang ingin misalkan 1, ya semangat hari pertama, kena 9 semangatnya. Silahkan juga, nggak jadi masalah. Ya, dia sunnah hukumnya, sunnah. Ya, tidak bisa kita katakan dia wajib. Atau apalagi sampai berkaitan dengan sah atau tidaknya kurban. Wallahu alam. Nah, fadhal. Ya Ustaz, pertanyaan dari BBM, dari Ibu Sri di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila dalam keluarga berkurban 1 ekor kambing, kemudian uang dari pembelian tersebut berasal dari patungan, misalnya si ibu 1,7 juta, suami 1 juta, dan istri 1 juta, maka siapa sajakah yang terkena hukum tidak boleh memotong kuku rambut dari tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah dia ingin membeli sapi, misalkan harga per orang untuk 1 sapi kan 7 orang, harga per orangnya misalkan 2.500.000 misalkan. Ya. Kemudian dari 2.500.000 ini patungan. 1 juta suami, 1 juta istri, 0,5 juta nini. Nah, 2,5 juta berarti. Maka yang paling bagus solusinya begini. Sang nini berikan hadiah kepada sang suami. Istri berikan hadiah kepada sang suami. Nanti yang berkurban atas nama suaminya dan seluruh keluarganya. Yang kena hukum tidak boleh motong kuku, rambut, dan kulit hanya suami. Demikian. Itu yang paling nyunnah. Ya, wallahu a'lam. Kenapa? Iya, kalau seandainya 7 orang, berarti 7 orang ini yang kena ke-7-7-nya. Yang kita bicarakan tadi bukan 7 orang, malah 1 orang yang patungan. 1 orang ini patungan. Dan ini ironi sebenarnya. Ya, kita beli sepatu sekian ratus ribu, kita beli rumah, mobil sekian untuk 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Dan itu pun tidak sampai berjuta-juta. 1 tahun sekali. Maksimal 2.500.000, 2.100.000. Ya, 1 tahun sekali. Dan saya pernah ketemu dengan seseorang, dia menciptakan manajemen sedekah. Salah satu yang dia pikirkan adalah ada harta yang memang digunakan untuk bersedekah. Harta ini tidak boleh tidak kecuali harus disedekahkan. Kita kan ada harta untuk makan, betul? Kenapa tidak bisa kita bikin harta untuk sedekah? Sekarang kan sebagian orang bersedekah karena berapa nih? Oh, 10.000 keluarkan. Seadanya. Tapi ini diatur sedekah. Saya bersedekah per bulan sekian. Ini duit untuk sedekah. Jadi kalaupun ada penghasilan dari luar, misalkan 500, oh berarti mungkin 100 untuk sedekah. Tidak boleh diganggu lain. Ya, ini yang akan semestinya orang yang berkurban mikir dia. Setelah kurban ini, tahun depan saya bagaimana nih? Nah, itu semestinya seperti itu. Dia pikirkan,
demi dia bisa berkurban. Kalau seandainya memikirkannya 5 hari sebelum berkurban, nggak akan dapat. Ya, untung ada Ayahanda Haji Hamzah menalang. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Silakan yang lain. Nah, Ustaz, apa tidak termasuk bid'ah kalau misalnya sedekah senilai hewan kurban? Karena di masa Rasulullah dan sahabat kan tidak pernah dilakukan. Seperti yang sekarang yang selama ini zakat fitrah kan dirubah jadi uang, padahal di masa di masa Rasulullah dan sahabat kan tidak pernah dengan uang. Apa itu kan dikatakan bid'ah? Jadi ini yang tadi apa tidak termasuk bid'ah, Ustaz? Kemudian yang kedua, masalah memotong kuku rambut, ini apa tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya kita berkurban tadi, Ustaz? Misalnya kan kebiasaan itu kalau sudah masuk Idul Adha kan ramai-ramai pergi memotong rambut di salon kalau tiba-tiba setelah sementara potong teringat saya berkurban, ya harus hentikan walaupun mungkin baru sebelah dicukur. Iya, itu saja, Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama yaitu apakah bukan termasuk bid'ah bersedekah dengan seharga hewan kurban? Yang jelas lebih utama kita berkurban dibandingkan bersedekah dengan seharga hewan kurban. Apakah bid'ah atau tidak? Maka saya belum pernah membacanya. Ya, tetapi lebih utama kita berkurban. Kalaupun kita katakan bid'ah, lalu kenapa? Kalau kita katakan tidak bid'ah, lalu kenapa? Apakah orang kemudian ingin bersedekah? Kita sudah katakan lebih utama berkurban dibandingkan bersedekah dengan harga hewan kurban. Kemudian apakah ada kaitan antara memotong rambut dengan sah tidaknya hewan kurban? Maka jawabannya tidak. Cuma larangan dan haram hukumnya. Bagi yang memotong kuku, memotong rambut, kemudian mengambil sesuatu dari kulitnya, haram hukumnya bagi siapa yang dia ingin berkurban. Karena berdasarkan nas. Dan kita sebagai seorang muslim tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada nas larangan, ya kita jauhi larangan tersebut. Adapun berkaitan dengan sah atau tidak sahnya, maka tidak ada hubungannya. Ya, cuma dia harus bertobat kepada Allah karena telah melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ya, tafadhal. Dibantu. Iya. Tadi Ustadz menjelaskan salah satu syarat dari kurban adalah ikhlas. Kemudian Ustadz juga menjelaskan tadi bahwa penyakit ikhlas itu ada 2. Yang pertama ingin disanjung, yang kedua mengharapkan imbalan atau sesuatu dari manusia. Bagaimana apabila kita tidak mengharapkan imbalan atau sesuatu dari manusia, tapi kita mengharapkan pahala dari Allah, atau kita mengharapkan bahwa dengan berkorban kita akan dimudahkan rezeki? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, Pak. Maka jawabannya boleh. Kalau tidak boleh, Allah tidak akan mungkin menyebutkan imbalan sesuatu. Tidak ada faedahnya. Misalkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar. Orang-orang yang beriman beramal saleh, mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Ganjaran mereka, pahala mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini hanya sebatas sebuah keutamaan, kemudian kita tidak boleh berharap. Ini kan aneh, kontradiktif jadinya, Pak. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian nafkahkan, Allah akan menggantinya.
Itu janji Allah. Maka kita berharap janji Allah, dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Karena kalau mengurangi keikhlasan, berarti Allah memerintahkan kita untuk tidak ikhlas. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada demikian itu mendapatkan surga dengan permadani, dengan bidadari, dengan pelayan-pelayan, nikmat surga. Pada demikian itu hendaklah kalian berlomba-lomba mendapatkan. Boleh kita berharap pahala dari Allah. Bahkan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk akhirat ataupun dunia boleh. Cuma jangan ketika kita beribadah, misalkan saya bersedekah, saya ingin agar 1 rupiah yang saya sedekah menjadi 700 rupiah. 1 juta menjadi 700 juta. Tujuannya murni jangan itu. Tujuannya murni Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti kita boleh berdoa agar dengan sedekah tersebut Allah meluaskan rezeki kita. Boleh itu. Tidak mengurangi keikhlasan. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan, saya beribadah kepada Allah tidak ingin mendapatkan surga. Tidak takut kepada neraka. Ini orang-orang sufi. Dan Rasulullah mencela itu. Itu berarti dia mencela surganya Allah, menghina, merendahkan nerakanya Allah. Seperti sebagian perkataan orang-orang tasawuf mengatakan, saya beribadah kepada Allah tidak ingin surga. Benar nggak ingin surga ente? Ya, dan tidak takut kepada neraka. Ini menghina surga, menghina neraka. Dan Rasulullah mengatakan ketika ada orang berdoa di dalam sholat, wahai fulan, kamu ketika, hadis riwayat Abu Daud, wahai fulan, kalau kamu sholat, kamu berdoanya apa? Kata orang ini, la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Wahai Rasulullah, aku kalau berdoa tidak bisa sebaik doa engkau, dan tidak bisa sebaik doanya Mu'adz bin Jabal. Lalu apa yang kamu doa ketika sholat? Minta surga jauh dari api neraka. Kata Rasulullah, haulaha nudandin. Sekitar itulah kita minta. Minta surga jauh dari neraka. Rasul itu minta surga jauh dari api neraka. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW ingin dapat surga, ingin dapat keutamaan sebuah amalan, berarti musyrik dong. Enggak. Nah ini keliru, pemahaman keliru. Orang-orang yang beribadah hanya dengan rasa cinta, tidak boleh. Ya. Saya beribadah karena cinta, berharap, dan juga rasa takut. Tiga-tiga itu harus ada dalam diri kita. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebuah titipan pertanyaan dari seseorang Ustaz. Kenapa banyak yang menitip pertanyaannya? Kasaipul menitip juga tadi. Nah, jadi begini Ustaz, di masyarakat kita sering terjadi antara akikah dan kurban. Ada isu yang beredar, misalnya seseorang tidak berakikah, maka dia tidak berkurban. Akikah dulu yang harus didahulukan, baru berkurban. Yang kedua, sampai-sampai masalah akikah ini ada sebuah keluarga patungan sampai 7 orang, maka di hari raya kurban ini adalah sapi akikah bukan sapi kurban katanya. Nah, ini butuh penjelasan daripada Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya ini. Maka jawabannya, akikah tidak disembelihkan kecuali kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi tuhlaqu wa tusamma." Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan atasnya pada hari ke-7 dari kelahirannya, dinamai dan digundul rambutnya. Di dalam hadis yang lain dari Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun wahidah."
Untuk anak lelaki 2 kambing, lihat. Kata-kata kambing ini. Maka tidak dikenal di tengah para ulama akikah kecuali kambing. Maka keliru kalau seandainya akikah dengan sapi. Ya. Yang kedua, untuk anak perempuan maka 1 ekor kambing. Jadi akikah dengan kambing. Ini sudah kekeliruan pertama, yaitu sapi akikah. Mungkin hanya mendengar ini sapi akikah nih. Karena ada kerbau akikah pulang. Ya. Kemudian yang kedua, permasalahan mengakikahi diri sendiri. Ya. Yang sunnahnya adalah seorang orang tua mengakikahkan anaknya pada hari ke-7 dari kelahiran sang anak. Kalau tidak bisa, silahkan hari keberapa saja, 14 kah, 21 kah, atau hari kapan saja, berapa saja yang orang tua mampu untuk mengakikahi anaknya. Adapun jika sampai dewasa sang anak belum diakikahi oleh orang tuanya, maka pada saat itu ya tidak ada kewajiban untuk sang anak mengakikahi dirinya sendiri. Tetapi boleh dia mengakikahi dirinya sendiri sebagaimana pekerjaan atau pendapat dari ulama tabi'in. Boleh. Al-Hasan Al-Basri membolehkan. Ya boleh. Tapi tidak wajib. Karena akikah dibebankan kepada siapa? Orang tua. Yang ketiga, bukan menjadi persyaratan orang yang ingin menunaikan ibadah haji harus akikah dulu. Ini mengalih-alih, membanyaki duit keluar, bukan persyaratan. Artinya hajinya sah kalau seandainya dia tidak diakikahkan. Dengar-dengar ulun gin hanya sebut sekong akikahnya. Ya, jadi bukan urusan. Tidak ada kewajiban atau persyaratan sah atau tidak sah haji seseorang kalau belum akikah. Ya, iya kan kebiasaan di masyarakat kalau mau haji akikah dulu, betul? Ini tidak bisa, bukan syarat. Ya. Nah, adapun permasalahan yang poin yang ditanyakan tadi, mana yang lebih didahulukan? Akikahkah atau kurbankah? Maka yang paling utama adalah kalau seandainya dia belum diakikahkan dan dia sudah dewasa, maka pada saat ini tidak ada kewajiban untuk dirinya mengakikahkan dirinya. Karena kewajiban ada pada siapa? Orang tua. Tetapi dia kewajiban untuk berkurban atas dirinya. Maka saya lebih condong kepada pendapat kurban lebih didahulukan dibandingkan berakikah untuk diri sendiri. Jawaban kenapa? Kalau ditanya kenapa? Karena akikah atas diri sendiri tidak wajib dia lakukan. Tetapi yang dibebani siapa? Orang tua. Tetapi kurban atas diri sendiri lebih diutamakan dan sunnah muakkadah menurut jumhur tadi jika dia mampu. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakumullahu khairan atas perhatiannya dan kehadirannya. Besok masih berlanjut. Insyaallah pekan ini sudah selesai apa yang kita kaji ini. Ya, besok masih berlanjut. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.